فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum yang kemarin belum setoran, itu hadis yang ke 29. Ayo, tafadhal yang belum setoran kemarin. Antum sudah siap itu? Antum siap? Na'am. Kalau sudah setoran semuanya berarti pengulangan. Nah, barakallahu fikum, pengulangan. Insyaallah semuanya bisa dikatakan siap ya. Ayo, antum ulangi. Itu yang kemarin. Naam. Naam, barakallahu fikum. Hadis yang ke kemarin yang naam belum sempat setoran kemarin. Ayo, antum nambah lagi sudah? Ayo, bismillah. Tambahannya enggak masalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itala alaina rajulun sadidu bayadi sadidu sawadi sari la yura alaina atar safari wa la yarifu minna ahadan hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rubatahi ila rubatahi wa wada'a kafaihi ala fatihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa qimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita ini satata ilaihi sabila la yura alaiha taru safari. Qala sadaqta fajibna lahu yasaluhu wa yusadiquhu qala Apa? qala fa'birni anil islam anil iman qala antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi qala sadaqta qala fa'birni anil ihsan qala anta abudullaha ka'annaka tarahu fa innahu fa illam takun tarahu ya fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala mal mas'ulu
bi'a'lama anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha qala wa antaral uratal Wa antarul hufat. alata as sa'i yatatawalu nafil bunyani tumman talaqo falatitu malian tumma qala ya Umaru atadari manisail qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum Yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Antum siap? Bismillah. Wala ya'rifuhu minna hatta jalasa ila nabi kaffaihi akhbirni faqala Rasulullah apa? Baik. In sata'ta ilaihi sabila. Mas itu, labas. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-5 hafal enggak antum? Man amila amalan hafal belum? Antum masih ingat enggak? Ayo bismillah. Radhiyallahu anha. An ummil mukminin radhiyallahu anha qalat man khair, insyaallah nanti diulang-ulang lagi ya, masih belum sempurna, Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti yang kira-kira masuk keberatan menghafal hadis yang panjang-panjang, tugasnya hafal hadis yang pendek. Hadis yang kelima nanti hafal ya, kelima. Antum hafal ya, kelima. Yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis kelima itu sempurnakan, ada lafaz juga man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nanti bisa nengok dalam hadis 40 pendek itu hadisnya. Nah, barakallahu fiikum ya wa. Antum sudah siap? Siap? Bismillah. Ummi ma laysa minhu. Apa? Sambungannya belum? Labas. Antum? An ummil mukminin.
Naam itu nanti ada sambungannya lagi ya, yang lafadznya man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Nanti sempurnakan ya. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Perhatikan baik-baik dalam syarahnya itu. Na'am. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, kata beliau di sini, qala wa dirwatu sanamihi al-jihad, gitu ya. Ya kan? Atau setelahnya ini. Naam. Dan beliau menyatakan pada pembahasan yang kemarin, nah barakallahu fikum, bahwasanya puncak daripada segala sesuatu yang paling tingginya adalah jihad fi sabilillah. Naam. Kemudian tujuan peperangan kaum muslimin melawan orang kufar di antaranya yang disebutkan kemarin adalah sebenarnya kepentingan untuk orang kufar itu sendiri, agar mereka mau menganut agama Islam, tentunya yang ujung-ujungnya mengarahkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kaum muslimin hanya ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, tapi benar-benar bagaimana syariat Allah dan kalimat la ilaha illallah itu yang paling ditinggikan. Itu tujuan utamanya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ini kemarin sudah kita baca juga ya. Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Dipermisalkan dirwatus sanamih, maksudnya puncak daripada yang paling tinggi, adalah jihad. Itu karena bahimah, itu binatang ternak. Yang selamat dan kuat itu biasanya memiliki seperti unta atau sapi itu memiliki punuk. Punuk itu tempatnya kan tinggi itu ya. Nah barakallahu fikum, seperti itu maksudnya puncak yang paling tinggi dalam agama Islam ini setelah salat dan juga yang lainnya, di antaranya adalah jihad fisabilillah ini. Naam. Tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau mau aku kabarkan suatu amalan yang bisa dikatakan suatu perkara yang bisa mewakili semua itu semuanya, maksudnya suatu perkara yang bisa mewakili itu semuanya. Qultu bala ya Nabi Allah. Kemudian aku pun Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Nabi Allah, tentu ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanih qala kuffa 'alaika hadza. Kemudian Rasulullah mengambil atau memegang lisannya, lidahnya ya. Kemudian seraya berkata, kuffa 'alaika hadza. Jagalah lisanmu ini. Idza 'amilta hadhil a'mal fahdar mimma yubtiluha. Maksudnya, apabila kamu sudah mengamalkan amalan-amalan ini, hindarilah, jauhilah perkara yang membatalkan amalan tersebut. Karena lisan itu termasuk perkara yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita punya lisan, kendalikan, baik dalam berbicara, berucap, bertutur kata. Barakallahu fikum, upayakan bisa terkontrol, terkendali. Barakallahu fikum, tidak seenaknya apa yang kita ucapkan. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa a'damu ma yaqdi 'alal a'malis shalihah al-lisan. Dan yang paling besarnya amalan-amalan saleh bisa tertunaikan adalah lisan. Lisan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Antum salat butuh lisan, ya enggak? Antum misalkan bersolawat, salat Ibrahimiyah atau yang semisalnya, butuh lisan. Berucap juga butuh lisan. Coba kalau orang enggak punya lisan, enggak punya lidah, bisa bicara enggak kira-kira? Berat, enggak bisa. Suara pun mungkin enggak jelas kalau enggak ada lisan. Oleh karena itu lisan ini sangat berharga sekali, jaga baik-baik. Kata beliau, wa a'damu ma yaqdi 'alal a'mal shalihah al-lisan bil kalamil fahish wal ghibah wan namimah wasyahadatiz zur wa ghirdalik. Ana ulangi terjemahannya. Dan perkara yang paling besar yang bisa menghilangkan amalan-amalan saleh adalah lisan. Dengan apa? Dengan ucapan yang jelek, dengan ghibah, ghibah itu ngerumpi, wan namimah, namimah itu mengadu domba, wa syahadatiz zur, sumpah palsu, persaksian palsu, dan yang selain itu semuanya itu semuanya bisa membatalkan amalan-amalan tadi, merusak. Barakallahu fikum, lisan jaga baik-baik. Fa hada yubtilul a'mal wa ya'ti 'alaiha. Yang seperti ini bisa membatalkan semua amalan, dan amalan tadi pun bisa datang dengan lisan juga. Paham belum? Jadi
amalan tersebut terwujudkan juga dengan lisan, terbatalkan pun juga dengan apa? Lisan. Ya enggak? Antum ketika sholat bacaannya dengan apa di antaranya? Lisan. Oleh karena itu kalau orang sholat kok diam saja, enggak diterima sholatnya, enggak sah. Ngapain sholat kok diam aja mulutnya? Paham ya? Gerakkan walaupun pelan suaranya. Sirriyah ketika sholat-sholat yang pelan bacaannya dipelankan, tapi kan baca. Gerakan itu harus ada, lisan. Apa maksudnya ya? Jadi kalau sholat kok cuma diam aja, enggak sah sholatnya. Allahul musta'an. Sia-sia barakallahu fikum. Upayakan kita ingat kembali, jangan karena banyak pikiran, banyak hutang, banyak masalah, sholatnya khusyuk tapi diam aja. Plus apa? Matanya pun tidur, merem misalkan. Itu berarti tambah parah lagi. Jadi perhatian baik-baik barakallahu fikum. Upayakan kita sadar ketika sholat, karena sholat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Mau salat zuhur, salat asar, semua salawat, salat subuh pun jangan tidur. Allahul musta'an. Na'am. Karena kalau salat kok sambil tidur tentunya enggak sah salatnya. Ngapain salat kok tidur? Tidur sendiri, salat sendiri. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Li'anna al-a'mala tadhhabu ma'al madlumin alladziina takallamta fihim aw 'alaihim. Karena amalan-amalan soleh itu bisa hilang bersama orang-orang yang terdolimi, yang engkau membicarakan mereka atau berbicara atas mereka. Bayangkan, jadi kita didolimi oleh orang lain, dibicarakan orang lain, kalau pembicaraan tersebut gak benar, itu justru apa? Akan menghancurkan amalan orang yang membicarakan kita. Paham ya? Jadi antum santai saja, tenang saja. Orang mau bisik-bisik bicara, si fulan seperti ini, ustaz seperti ini, paham ya? Santai aja. Itu urusan dia, paham ya? Nah, kalau yang dia bicarakan itu benar, itu nanti masuk dalam ghibah. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya membicarakan sesuatu yang apa? Yang kalau orang yang dibicarakan itu mendengar marah, misalkan benci, itu ghibah. Tapi kalau yang dibicarakan enggak benar, namanya kadzdzab orangnya. Paham ya? Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW memberikan apa? Ultimatum. Nah, barakallahu fikum. Iyyaka, atau Rasulullah mengatakan iyyaka wal ghibah, atas makna itu, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, atau dengan semakna. Setelah itu Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membenci kalau mendengarnya. Si fulan itu kepalanya buta, si fulan itu kalau jalan pincang misalkan, paham ya? Itu sangat tidak diperkenankan. Paham ya? Ngejek-ngejek seperti itu. Karena nanti kalau si fulan itu mendengar marah, ana yakin. Paham ya? Tapi kalau jarh wa ta'dil, ingat-ingat, al-jarh wa ta'dil lain lagi pembahasannya. Membicarakan kelompok-kelompok sesat, ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun, itu wajib hukumnya. Paham ya? Karena dalam rangka untuk apa? Memperkenalkan, menunjukkan kepada manusia biar tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang di atas al-haq, mana yang di atas al-batil. Itu lain pembahasannya. Membicarakan misalkan kelompok sesat dari kalangan Jama'atut Tabligh, atau dari kalangan Hizbut Tahrir Indonesia, atau dari kalangan JIL, Jaringan Islam Liberal, atau JAD, Jamaah Ansarud Daulah misalkan, atau dari kata JIS, Jamaah Ingkarus Sunnah. Itu semuanya jelaskan, bongkar barakallahu fikum. Bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Seperti itulah kami merinci ayat-ayat kami, dan agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Kalau kita diam, mereka juga diam, orang enggak akan tahu siapa yang di atas al-haq. Oleh karena itu ilmu jarh wa ta'dil, menjarah, mengkritik, menta'dil, memberikan rekomendasi, itu adalah termasuk salah satu apa? Pondasi agama Islam ini. Jadi kalau seandainya agama Islam enggak ada jarh wa ta'dil, enggak akan berdiri. Lah orang masalah dunia aja mesti menjarah menta'dil. Apa contohnya kemarin? Beli apa? Beli tomat ke toko sayur. Dia milih tomatnya bagus atau tidak, Pak? Oh, tomatnya ini jelek, Pak. Berarti sudah menjarah. Oh, ini tomatnya bagus-bagus, ta'dil sudah. Masalah dunia padahal ya, apalagi masalah akhirat. Kalau kita enggak menjelaskan kelompok-kelompok sesat, ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun misalkan, orang enggak akan tahu mana yang di atas al-haq dan mana yang di atas apa? Al-batil. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ketika beliau mensyarah sebagian rasail beliau mengatakan apa barakallahu fikum, wala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat bal budda an ya'rifal haqqa wal batil.
wa ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Kalamnya sangat bagus sekali kalam beliau. Apa artinya? Enggak cukup orang itu cuma mengenal kebenaran saja. Ana yang penting yang benar-benar aja Ustaz. Ana kalau taklim itu cuma ngikutin yang bagus-bagus saja. Enggak pilih-pilih orangnya siapa yang ngajar, ini perkara yang tidak diperkenankan. Paham ya? Harus milih siapa yang ngajar, Ahlus Sunnah atau bukan. Kalau Ahlus Sunnah ambil ilmunya, kalau bukan tinggalkan. Barakallahu fikum. Karena pengaruh, guru itu pengaruh. Paham ya? Kalau yang mengajarkan Ahlus Sunnah, insyaallah apa? Yang dia dapatkan pun juga apa? Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Caranya seperti itu. Ingat-ingat kalamnya Syekh Shalih Fauzan tadi, enggak cukup orang itu mengenal kebenaran saja, harus tahu juga kebatilan. Apa tujuannya? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Mengetahui kebenaran dalam rangka apa? Untuk mengamalkannya. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ini penting barakallahu fikum. Naam. Namanya al-jarh wa ta'dil. Jangan seperti orang-orang yang pengennya mau gayanya dia ingin jadi filter dia. Paham ya? Nyaring sana, nyaring sini, anak ambil yang bagus-bagus saja Ustaz. Yang jelek-jelek anak buang. Tahu dari mana dia kalau itu bagus? Kalau tanpa ilmu. Paham ya? Jangan seperti itu. Kalau dengar lafaz jarh wa ta'dil langsung apa pura-pura alergi, gatel, izin ke belakang. Paham ya? Pura-pura batuk-batuk. Allah musta'an. Hati-hati, jangan. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang sangat penting. Paham ya? Bukan berarti kita melalaikan yang lainnya. Ilmu yang lebih penting daripada itu ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid pun pasti ada jarh wa ta'dil. Antum akan menjarah kesyirikan, menjarah kebid'ahan, ya enggak? Ilmu tauhid. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, kata beliau, haitsu yaqtassuna yaumil qiyamah min hasanatik. Dari mana? Orang-orang yang terdolimi justru apa? Justru mereka akan memanen amalan yang pernah kita lakukan. Bayangkan orang yang kita dolimi itu malah panen. Jadi kita jangan mendolimi orang lain. Jangan mendolimi orang lain barakallahu fikum. Karena apa? Kedzaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian, jauhilah kedzaliman. Karena kedzaliman merupakan kegelapan di hari kiamat kelak. Hati-hati. Wattaqid da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Artinya apa? Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi. Jangan mendolimi orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena doanya orang yang terdolimi itu enggak ada pemisah antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Kisahnya siapa kemarin? Juraij. Anak ulang kembali. Kisahnya siapa? Juraij. Kisah Juraij, dipanggil ibunya, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij, dipanggil sampai 3 kali dalam riwayat tersebut. Juraij cuma apa? Enggak menoleh sama sekali, enggak mau memenuhi panggilan ibunya, malah dia mengedepankan salatnya padahal salat sunnah, salat tatawwu'. Paham itu ya? Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij kecuali difitnah dengan seorang wanita penzina. Benar. Doa ibunya dikabulkan. Datanglah seorang wanita penzina merayu Juraij untuk apa? Berzina dengannya. Tapi Juraij tetap kokoh, enggak mau juga. Tapi syahidnya kan sudah terfitnah gitu loh. Nanti berikutnya syahidnya. Akhirnya wanita penzina tadi karena enggak berhasil merayu Juraij, dia berzina dengan seorang pengembala. Seorang pengembala. Akhirnya setelah itu hamillah wanita tadi. Masyarakat setempat marah. Ini siapa yang melakukan ini? Kata perempuan ini Juraij katanya. Fitnah atau enggak? Fitnah. Akhirnya dirobohkan tempat ibadah Juraij, hancurkan itu. Paham ya? Enggak sembarangan, dihancurkan, dirobohkan tempat ibadahnya. Marah masyarakat setempat saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata enggak sampai di situ. Orang-orang berbicara, ternyata apa? Setelah lahir tambah marah mereka, ini anak siapa? Kata wanita penzina tadi, anaknya Juraij. Nah, akhirnya masyarakat datangi Juraij. Juraij mengatakan, "Mahlan, tunggu dulu. Biarkan aku sholat 2 rakaat." Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, anak kecil bayi yang baru dikatakan baru lahir tadi itu ternyata mau bicara, ditanya oleh Juraij, "Ya ghulaman abuk?" Wahai seorang anak, siapa bapakmu?
abi ra'i, bapakku adalah seorang pengembala. Bayangkan. Disitulah masyarakat sadar ternyata perempuan tadi bohong. Cuman syahidnya di sini Juraid sudah terfitnah atau belum? Terfitnah dengan tuduhan-tuduhan tadi itu. Doa ibunya bayangkan. Nah, jangan macam-macam. Hatta walaupun orang kafir pun kita enggak boleh mendolimi. Orang kafir enggak boleh kita mendolimi. Peperangan tapi mendolimi haram. Paham ya? Misalkan ada orang kafir, antum rampok, antum begal, haram. Paham ya? Antum masuk ke rumahnya ini, hartanya halal ini, antum ambil semuanya, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mendolimi. Dalam perkara ilmu jarh wa ta'dil pun, menjarah, mengkritik itu pun enggak boleh mendolimi. Harus dengan keadilan, insaf, sesuai dengan apa? Realita dan kenyataan. Jangan sampai antum menjarah, mentahdzir kelompok sesat. Jangan mentahdzir itu fisiknya, itu keliru. Tahu fisiknya enggak? Bajunya, pakaiannya, kemudian model-model pakaiannya, atau misalkan posisinya apa, barakallahu fikum, postur tubuhnya itu sangat keliru. Si fulan itu hizmi lah. Kenapa? Oh, jalan pincang. Nah, jamaah tabligh itu sesat. Kenapa sesat? Mereka itu para pembohong misalkan, pendusta. Kalau dagang enggak pernah jujur misalkan, itu kurang tepat. Paham ya? Sampaikan kepada umat ideologinya, pemikirannya, biar orang itu paham, tahu kebatilannya di mana. Tapi kalau kita mengkritik postur tubuhnya enggak akan selesai. Paham ya? Itu kurang tepat ya. Jadi kalau menjarah atau mentahdzir, itu jangan yang jarah itu postur tubuhnya, tapi ideologi pemikirannya. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Haitsu yaktasuna yaumil qiyamah min hasanati, karena mereka nanti akan apa? Meminta di hari kiamat kebaikan-kebaikanmu. Fatusbihu muflisan, akhirnya engkau menjadi orang yang bangkrut. Bayangkan ini. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya, hadis Abi Hurairah itu ya. Rasulullah bertanya kepada segenap para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Segenap para sahabat saat itu menyangka orang bangkrut itu, na barakallahu fikum, al-muflisu fina man la dirham wa la mata', katanya. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya perhiasan, enggak punya barang-barang berharga, katanya. Akhirnya Rasulullah menegur, bukan itu yang namanya bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah, nah barakallahu fikum, man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin was siyamin was zakatin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari kiamat datang membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala yang lainnya, tapi apa? Ternyata dia sudah mendolimi si fulan, si alan. Wa ya'ti qatlatama hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza. Dia datang dalam keadaan pernah mendolimi si fulan, pernah mukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan. Akhirnya apa? Si fulan yang terdolimi tadi mengambil kebaikan-kebaikan orang yang berbuat dolim tadi itu, ambil semua kebaikannya. Sampai ketika sudah enggak ada lagi kebaikan, dosa-dosa yang orang terdolimi tadi ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Ngeri. Allah musta'an, akhirnya diseretlah ke dalam api neraka. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Bangkrut di sini adalah bangkrut di hari kiamat. Bangkrut di akhirat. Maksudnya bagaimana? Amalan kita habis, ludes, diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Allah musta'an, hati-hati. Jangan suka berbuat kedzaliman. Kedzaliman yang paling besar adalah apa? Dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Karena kedzaliman terbagi menjadi berapa kemarin? 3 apa saja? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu asyirku billah. Yang kedua, zalim kepada orang lain, menyakiti, membunuh atau semisalnya. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri, bunuh diri, menyakiti dirinya. 3 kezaliman ini yang paling besarnya yang mana? Ad-Razzaq, menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah taala, yaitu ucapan Luqman Al-Hakim yang saat itu beliau menasihatkan atau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah,
Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Li'annahum ya'khudunaha bimadzalimihim. Karena mereka orang-orang tadi mengambil kebaikan-kebaikan dengan sebab apa? Kedzaliman yang ada pada mereka. Maksudnya apa? Orang-orang yang terdolimi itu nanti di hari kiamat bisa menarik amalan-amalan kebaikan orang yang pernah mendoliminya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Nah, kedzaliman itu sangat berbahaya sekali. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah, inna akhdahu alimun syadid." Dan seperti itulah hukuman siksaan Rabbmu ketika Allah taala sudah mengadab sekelompok kaum atau negeri yang di situ penduduknya berbuat zalim. Karena sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi suatu negara, suatu kampung, suatu negeri itu kalau Allah taala sudah menghukum, memberikan bencana itu rata. Maksudnya rata bagaimana? Enggak pandang bulu, yang muslimnya, yang fasiknya, yang mukminnya, yang sunni salafinya pun terkadang kena. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan diam dari kemungkaran yang ada di hadapan kita, ingkari, mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Karena Allah taala memberikan ultimatum yang sangat keras dalam Al-Qur'an Karim. Nah, barakallahu fikum, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Artinya apa? Hati-hati kalian dengan sebuah bencana, ujian, petaka yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja secara khusus. Semuanya kena. Antum saksikan, terkadang bencana alam, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, yang kena apakah orang-orang kafir saja? Tidak, kaum muslimin pun juga ada yang kena. Oleh karena itu merupakan hukuman bagi orang-orang kufar, ujian bagi orang-orang mukminin. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Semoga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah, salat berjamaah, kemudian talabul ilm, mencari ilmu, sebagai sebab terangkatnya bala, terangkatnya wabah-wabah yang sekarang tersebar, bukan malah semakin jauh daripada al-ilm, bukan semakin jauh dari ibadah. Harus semangat ibadahnya, karena yang namanya wabah, penyakit atau barakallahu fikum bencana itu semuanya bagi segenap kaum mukminin adalah ujian. Bagaimana mereka menanggapi ujian tersebut. Tapi bagi orang kufar, hukuman untuk mereka. Bagi orang-orang munafikin, hukuman untuk mereka. Jadi kita sabar, enggak perlu menanggapi, merespon dengan ekstrim. Apa? Bukan ekstrim. Paham ya? Enggak boleh kita merespon dengan cara apa? Berlebihan. Kita tetap mengambil apa? Mengambil berhati-hati. Khudhu hidrakum. Maksudnya apa? Ambillah barakallahu fikum sesuatu untuk kalian berhati-hati. Barakallahu fikum dengan cara yang tentunya sudah kita ketahui bersama. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Fa idza aradta an tabqa laka a'maluka wa hasanatuka fa amsik lisanaka 'anil kalam as-sayyi' fa huwa khatirun jidda. Ini penting sekali ini. Apabila engkau ingin amalanmu tetap sisa bersamamu, menemanimu, kebaikanmu, tahanlah lisanmu dari ucapan yang jelek. Paham ya? Ini bahaya sekali, ucapan jelek bahaya sekali. Kalau dinasihati, nasihatnya bagus, nurut, dengar, sami'na wa ta'na. Jangan bantah, bangkang, nolak, ngejek. Paham ya? Melet-melet misalkan. Allah musta'an. Ini sangat tidak layak. Mau misalnya ya? Jangan sampai ada di antara kita. Mau kecil maupun besar sama saja. Tua maupun muda juga sama saja. Upayakan apa? Kita harus lapang dada menerima kebenaran, clear gitu istilahnya ya. Jazakumullah khairan, sami'na wa ta'na. Seperti itu. Berat sekali memang kebenaran itu. Seberat apapun kalau orang itu berupaya, berusaha, pasti dia akan bisa menerimanya biidznillah. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Qauluhu faqultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita juga akan dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Kan merasa heran dia. Apakah dengan sebab lisan ini kita dihukum itu loh? Bertanya Mu'adz bin Jabal. Ta'ajjaba Mu'adzun radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal kagum, merasa heran gitu loh. Apakah dengan lisan yang kita miliki ini akan dihukum? Li'anal kalama sahlun 'alan nas.
Karena ucapan itu mudah sekali diucapkan. Alsinatuhum daiman tastaghil wa tatakallam. Lisan-lisan mereka itu terus-menerus barakallahu fikum berfungsi, sibuk dan berbicara. Fahal hadza yu'athiru ala a'malil insan wa yu'akhadhu bih? Mu'ad bertanya, apakah ucapan-ucapan tersebut berpengaruh terhadap amalan seseorang dan orang itu akan diadab, disiksa dengan sebab lisan tadi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saqilatka ummuka ya Mu'ad. Artinya apa? Alangkah menyedihkan kalau seandainya engkau kehilangan ibumu wahai Mu'ad. Ini terjemahan ini sebenarnya barakallahu fikum atau ungkapan ini sebenarnya ungkapan yang menunjukkan bahasanya barakallahu fikum ungkapan yang Rasulullah itu meyakinkan bahwasanya benar-benar lisan itulah sebab kebinasaan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau diterjemahkan yakni faqadatka ummuk. Hada asluhu du'aun bil halak. Artinya kalau terjemahan bebasnya atau terjemahan artinya sakilatka ummuk maksudnya apa? Alangkah sedihnya kalau engkau kehilangan ibumu. Paham maksudnya? Faqadatka ummuk. Barakallahu fikum. Merasa kehilangan ibu, sedih. Hada asluhu du'aun bil halak. Ini aslinya doa untuk kebinasaan. Binasa kamu wahai Mu'ad. Paham ya? Maksudnya apa? Bukan mendoakan Mu'ad. Maksudnya apa? Seperti ini harus paham gitu loh. Harus paham. Kita lihat di sini. Walakin jara 'ala lisan min ghairi qasdin. Tapi yang seperti ini terkadang apa? Muncul dari lisan manusia itu tanpa ada keinginan tertentu. Tidak ada keinginan tertentu, hanya apa? Mengucapkan. Karena perkaranya besar gitu ya. Perkaranya perkara yang besar. Kita lihat di sini. Faqalu sallallahu alaihi wasallam saqilat ka ummuk laisa ma'nahu annahu yad'u 'ala Mu'ad bil halak, ya kan? Ucapan saqilat ka ummuk, celakalah. Ini bukan berarti Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Mu'ad. Paham ya? Bukan berarti Rasulullah mendoakan apa? Kebinasaan untuk Mu'ad. Karena apa? Karena yang namanya seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah. Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau ad-du'a'u 'ala itu lain dengan ad-du'a'u lahu. Kalau ad-du'a'u 'ala itu mendoakan kejelekan. Tapi kalau ad-du'a'u lahu mendoakan apa? Kebaikan. Jadi antum kalau ngomong bahasa Arab jangan bergaya kemudian keliru. Ya akhi, ud'u 'alayya ya akhi, ud'u 'alayya. Doakanlah aku. Tapi ud'u 'alayya ngucapkannya. Artinya doakanlah kejelekan untukku. Paham ya? Jadi harus tahu bahasa Arab ya, jangan wah kita praktek bahasa Arab. Ya akhi, ud'u 'alayya. Keliru, ud'u li. Ud'u li. Pakai lahu. Paham ya? Itu artinya doa kebaikan. Tapi ud'u 'alayya, doakanlah kejelekan untukku. Paham ya? Seperti ini perlu diketahui ya, dalam bahasa Arab itu macam-macam bentuknya. Beda harokat sedikit saja sudah merusak makna, mengubah makna juga. Paham ya? Allahu yusfik. Allahu yusfik. Artinya apa? Semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Amin kata dia. Paham ya? Mengucapkannya keliru, dia jawabnya amin. Yang benar Allahu yasfik. Bukan asfa yusfi tapi syafa yasfi. Allahu yasfik. Mengucapkannya harus benar itu, jangan Allahu yusfik. Ya amin. Artinya dah bahaya itu ya. Semoga Allah Ta'ala membinasakan, dia jawabnya amin. Paham belum? Jadi mengucapkannya jangan sampai keliru. Kalau antum khawatir keliru pakai fi'il madhi. Syafaqallah. Syafaqallah, syafakumullah, syafahullah. Selamat. Tapi kalau pakai fi'il mudhari jangan sampai terpeleset lidahnya. Allah yusfik ya akhi, Allah yusfik. Amin. Misalkan berbahaya situ. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itulah yang dikenal dengan apa? Uslub min asalabil Arab, gaya bahasa orang Arab. Jadi kadang beda sedikit harokatnya, maknanya pun juga berbeda. Seperti apa kemarin contoh yang lainnya? Jinazah dengan janazah. Janazah itu mayitnya, jinazah itu kerandanya. Paham ya? Jadi kalau antum ngomong pakai bahasa Arab dicampur bahasa Indonesia, yuk kita salat jenazah yuk. Salat jenazah berarti salat keranda. Tapi salat janazah, jimnya di fathah. Yang fathah untuk atas, yang kasrah untuk bawah. Berarti kalau janazah mayitnya, jinazah kerandanya. Apa maksudnya ya? Mahfum insyaallah Abdul Ghafur? Mahfum? Yang mayit yang apa tadi? Janazah. Kalau yang keranda? Zinazah. Jimnya di kasrah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa inna hiya kalimatun tadri 'ala lisan wa la yuqsadu ma'na. Ini hanya suatu ungkapan yang sudah terlanjur berjalan di lisan manusia dan dia tidak menginginkan maknanya. Wa hal yakubun nas fin nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim
illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tertelungkup masuk ke dalam api neraka. Nah, barakallahu fikum, wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka. Nah, melainkan sebabnya karena apa? Karena panenan hasil daripada lisan-lisan mereka. Paham ya? Nah, sebabnya karena hasil panenan dari lisan-lisan mereka. Jaga lisan baik-baik. Paham ya? Berkata jujur, tidak bohong. Kalau diingatkan mudah menerima. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Enggak boleh apa? Misuh-misuh, atau misuh-misuh enggak? Misuh-misuh itu ngomel-ngomel yang omelannya terkadang yang diungkapkan, yang diucapkan itu bukan nama manusia lagi, nama hewan pun masuk situ juga. Paham ya? Misuh-misuh, enggak perlu contohkan ya. Faham insyaallah. Jangan suka seperti itu, enggak bagus. Karena lisan ini harus kita tahan gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kalaupun marah, kalau antum bisa pakai bahasa Arab ya Allah yahdik. Paham ya? Itu udah marah yang paling bagus ya enggak? Kalau di Arab sama seperti itu. Orang Arab kalau ngomong enggak sembarangan. Kalau mendoakan marah tapi Allah yahdik itu, ya enggak? Allah yahdik. Itu, paham ya? Artinya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Bagus artinya. Aslahakumullah. Aslahakumullah misalkan, tapi kalau ucapan-ucapan berbau hewan tadi hindari. Paham ya? Allah musta'an. Hindari, apalagi para thalabatul ilm sangat tidak layak. Naam, misuh-misuh kemudian mengucapkan kepada ikhwah yang lainnya atau santri yang lainnya dengan ucapan hewan-hewan dan nama-nama hewan tadi, hindari, barakallahu fikum. Naam, haram. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Fahada fihi khatarul lisan wa khatarul kalam. Di sini ada pendalilan tentang bahayanya lisan dan bahayanya ucapan. Faqad yatakallamu al-insan bisyirki wal kufri wa yakhruj minal Islam. Dan bisa jadi orang itu berucap berbicara dengan suatu kesyirikan atau kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Allahul musta'an. Wa qad yasubbuddin, dan bisa jadi juga mencaci maki agama, wa yasubbur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu, dinasihati, ya akhi mbok pakai sarung. Sarung itu kan sunnah. Wah, cuma sunnah aja kok. Merengut wajahnya. Wah, cuma sunnah aja kok. Kalau belum bisa nerapkan itu paling minim dia mengucapkan jazakumullah khairan. Nasihat antum ana terima, perkara mengerjakannya nanti semoga Allah Taala mudahkan. Paling bagus seperti itu, tapi wah, cuma sunnah aja kok. Ya akhi, minum dengan duduk ya akhi. Minum dengan berdiri kan enggak sampai haram. Tapi makruh. Kemudian wah, cuma makruh aja kok. Akhirnya apa? Bermudah-mudahan. Jangan. Paham ya? Zaman Rasulullah SAW para sahabat itu enggak pernah mengatakan istilahnya kalau tanya larangan, perintah itu enggak pernah nanya ya, langsung sami'na wa ata'na. Larangan langsung tinggalkan, perintah langsung diamalkan, enggak lihat itu sunnah atau wajib. Bayangkan itu. Kita pun harus mencontoh seperti itu, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Jangan bermudah-mudahan nolak sunnah dengan menyepelekan dengan wajah merengut tadi. Wah, cuma sunnah aja kok, nyuruh-nyuruh terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena sunnah itu kita perintahkan, kita anjurkan, kita arahkan biar orang terbiasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa yastahzi'u bid-din fayakhruju minal Islam, dan terkadang orang itu mengolok-olok agama gitu loh. Akhirnya keluar dari agama Islam. Bayangkan, kisah apa? Kisah yang sering antum dengar dalam kejadian sebagian barakallahu fikum manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cuman bersendau gurau. Ngejaknya agama itu cuman bersendau gurau. Paham ya? Ngejek-ngejek Rasulullah dan para sahabat, bermain-main, langsung divonis oleh Allah Taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ketika mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main saja, sendagurau saja. Paham ya? Padahal dia mengucapkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling takut ketika ketemu musuh. Mereka itu orang-orang yang paling peduli perutnya. Ini ngajak para sahabat padahal. Paham ya? Akhirnya apa? Setelah diteliti, mereka katanya enggak sengaja atau tidak menyengaja, tapi cuma bertanda, sendagurau, mengejeknya tadi. Akhirnya apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bayangkan. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf lagi, kalian sudah kafir. Yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan, divonis. Jadi jangan sampai macam-macam. Hati-hati. Sendagurau, main-main. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori agama Islam, jangan macam-macam, jangan main-main. Nah, mengejek agama Islam, ngolok-olok agama Islam itu hati-hati. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa qad yaqulu kalimatul kufri
wa hiya khafifatun 'ala lisan walakinnaha tudhibu a'malahu wa yusbihu kafiran. Dan bisa jadi ada orang dia mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan ringan di lisannya barakallahu fikum, tapi apa? Ternyata bisa menghancurkan amalan-amalannya, menjadikan orang tersebut kafir. Wa qad yatakallamu bil ghibah wan namimah wa huma kabiratan min kaba'iriz dzunub. Terkadang orang berbicara, mengerumpi, namimah, mengadu domba, tapi ternyata dua perkara ini, namimah dan ghibah, merupakan dosa-dosa besar dari apa? Dosa-dosa yang ada. Hati-hati barakallahu fikum. Ingatkan istri-istri kita, karena biasanya ghibah, ngerumpi itu, ini kita bilang biasanya ya, walaupun terkadang ada yang luar biasa, paham ya? Nah, biasanya yang suka ngerumpi itu perempuan, biasanya. Paham ya? Walaupun laki-laki mungkin ada juga ya, hukumnya sama, haram laki-laki atau perempuan, cuman biasanya perempuan, ibu-ibu atau misalkan nah barakallahu fikum ngumpul-ngumpul arisan ya, atau ngumpul-ngumpul pertemuan, itu biasanya ngerumpi, oh si fulanah seperti ini ya, iya itu kalau jualan enggak jujur, macam-macam. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya disitulah sebagai apa? Ladang ngerumpi, itu hati-hati. Paham ya? Nah barakallahu fikum ini menyadari atau tidak, nah meyakini ataupun enggak, merasa ataupun tidak, yang jelas biasanya yang suka ngerumpi itu perempuan. Biasanya ya, ini kita kembali pada perempuan yang jauh dari ilmu tentunya. Yang jauh dari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, pertemuan, perkumpulan, tempat belanja, bertemu, akhirnya apa? Membicarakan si fulanah atau alanah tadi itu. Allahul musta'an. Tapi laki-laki pun juga haram. Paham ya? Cuman kita kembali ke hukum globalnya seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Apa sih yang namanya namimah? Namimah itu naqlul kalam bainan nas ala zihati al-ifsad. Ini dihafal ini. Namimah itu apa? Naqlul kalami bainan nasi ala zihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dengan tujuan apa? Untuk merusak hubungan persaudaraan. Paham belum? Menukilkan ucapan di antara manusia tujuannya apa? Untuk merusak hubungan persaudaraan. Itu namanya namimah, mengadu domba. Terjemahan bebasnya mengadu domba. Mengadu domba itu apa maksudnya? Domba diadu itu. Ya tadi itu yang Anda sebutkan tadi ya, menukilkan ucapan di antara manusia, fungsinya apa? Untuk membuat apa? Kerenggangan hubungan persaudaraan. Contohnya, biar antum semakin paham, ada si A, si B, si C. Dulu hubungan antara si A dengan C ini bagus sekali hubungannya. Datanglah oknum si B ini. B bilang si A, kata si C, kamu itu cebol orangnya. Paham ya? Kamu tuh kalau bicara enggak jelas, komat kamit misalkan, ngejek gitu ya. Akhirnya si A ini marah dengan si C. Kata siapa? Kata si B, si C yang ngomong. Si B datang ke C, wahai si C, kata si A, kamu tuh orangnya ekstrim, keras orangnya. Salam enggak mau, kalau ketemu merengut misalkan. Akhirnya si C marah dengan si A. Bertemulah si C dan A. Terjadilah situ apa? Namanya adu domba. Kelahilah mereka berdua. Si B tertawa-tertawa si B. Paham ya? Inilah si B ini namanya apa? Namanya pengadu domba, namimah, hati-hati. Rasulullah suatu ketika pernah lewat di kuburan, mendengar suara tangisan dalam kuburan. Paham ya? Dicek ternyata yang satunya apa? Wa kana yamshi bin namimah. Dulunya orang ini di dunianya suka mengadu domba. Paham ya? Allahumma musta'an. Akhirnya hukumannya disiksa dalam kuburan. Rasulullah akhirnya mengambil pelepah kurma, dibagi dua, ditancapkan di situ. Barulah apa? Rasulullah mengatakan semoga mereka teringankan adabnya sampai pelepah ini kering. Apa maksudnya ya? Menunjukkan bahwasanya mengadu domba itu bahaya, barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita barakallahu fikum suka melakukan namimah atau ghibah atau semisalnya. Wa qad yatakallamu bi syahadatiz zur wa hiya ghalidatun wa syadidatun. Bayangkan. Terkadang orang bicara dengan persaksian palsu. Padahal ini perkara yang besar, perkara yang sangat berbahaya. Sumpah, berani dia. Aku berani bersaksi, enggak bohong, jujur katanya. Ditanya ini berapa harganya? Harga jual apa? Jubah Haramain ini. Oh, demi Allah, ini harganya kulaannya aja enggak boleh 250, padahal cuma 230. Dia sudah bersumpah bohong di situ. Biar apa? Biar laku tinggi. Nah, hati-hati, sumpah palsu. Nah, dia berani bersumpah untuk naikkan harga tadi itu.
Allah musta'an. Wa kadzalika yahlifu wa yuksiru minal aiman. Seperti itu pula apa? Berani bersumpah, memperbanyak sumpah. Wallahi wa tallahi wa billah, 12 langsung 3 dia. Karena biar ketahuan. Antum mencuri ya? Enggak, wallahi wa billahi tallah. Allah musta'an. Akhirnya apa? Karena sudah 3 didobel tadi itu, namun dengan 3 sumpah tadi orang ya udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Satu aja mungkin kita udah berhati-hati, ini 3 langsung double. Biar orang percaya. Wallahi, tallahi, billahi. Allah musta'an. Jangan banyak-banyak sumpah. Perhatikan baik-baik, jangan banyak-banyak sumpah. Barakallahu fikum. Jujur itu lebih baik. Paham ya? Daripada dia bohong, berani bersumpah, sangat berbahaya sekali. Wa minha al-yamin al-ghamus allati tarmisu sahibaha finnar. Demikian pula ada sumpah palsu. Nah, sumpah palsu itu bagaimana? Ya masuk biasanya dalam jual beli, transaksi jual beli. Ditanya, "Ini kok mahal Pak? Harganya berapa Pak?" Nah, jangan-jangan ini cuman kulaannya murah. Demi Allah wallahi, ini kulaannya enggak boleh 50.000. Padahal apa? Cuman 30.000 misalkan. Dia berani bersumpah itu loh. Paham ya? Ini dikenal yang sumpah apa palsu. Karena dia berani bersumpah ini bohong gitu loh. Lebih baik jujur. Kalaupun enggak menyebutkan modalnya berapa, kulaannya berapa, enggak masalah. Tapi kalau harus menyebutkan jujur gitu loh. Orang jual beli seperti itu. Paham ya? Kan enggak diwajibkan menyebutkan berapa kulaannya, harga kulaannya berapa, itu enggak wajib menyebutkannya. Tapi kalau dituntut harus menyebutkan, jujur ngomongnya. Jangan gara-gara sudah emosi, wallahi demi Allah ini kulaannya enggak boleh 50.000. Ini aja 50.000 udah nawar-nawar kata dia. Padahal apa? Padahal harganya cuma 30.000 kulaannya. Ini hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jual beli silakan tafadhol. Ngambil untung 2 kali lipat pun enggak masalah. Tapi upayakan normal gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini penting sekali. Faqulhu kalamun, ini semua ucapan. Fa idza ista'malta hadza al-lisan, perhatikan baik-baik. Fa idza ista'malta hadza al-lisan fil kalam at-tayyib asmara laka, masyaallah. Tapi kalau kalam ini engkau gunakan pada ucapan yang bagus, perhatikan baik-baik. Kalam ini kalau digunakan pada ucapan yang bagus, asmara laka, akan membuahkan hasil untukmu. Katasbih subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar. Paham ya? Wa tilawatil Quran, dan baca Al-Qur'an, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bagus. Paham ya? Kalau digunakan pada kebaikan bagus. Tapi kalau digunakan pada kejelekan bagaimana hasilnya? Jelek juga. Nah, barakallahu fikum, upayakan lisan kita terkendalikan barakallahu fikum. Naam. Fa in ista'maltahu fil kalam sayyi ahlakaka wa awqa'aka fin nari wa anta la tadri. Perhatikan baik-baik. Apabila engkau menggunakannya, nah barakallahu fikum, pada ucapan yang jelek, niscaya akan membinasakanmu dan akan menjatuhkan dirimu ke dalam neraka. Kamu enggak terasa, enggak tahu gitu loh. Jadi lisan ini jaga baik-baik barakallahu fikum. Naam. Faqad yusallil insan fil lail wa yasumu wa ya'malul a'mal salihah. Bayangkan ini. Bisa jadi orang itu salat malam, puasa, beramal amalan saleh, walakinnahu yajlisu wa yahtabun nas wa yatakallamu fihim. Tapi ternyata dia malamnya salat, pagi harinya dia duduk menghibai, mengerumpi manusia, membicarakan manusia tanpa ada unsur yang syar'i. Fatadhabu hasanatuh. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hilang, hangus, hancur. Allahul musta'an. Imma annahu yubtiluha bil kalimatil kufri wa syirki wal istihza wa sukhriyati bid-din. Imma apa? Imma ucapan tadi itu, nah dengan ucapan kekufuran, kesyirikan dan juga mengolok-olok terhadap agama, menghancurkan semua amalan tadi. Wa imma annahu la yubtiluha, bisa jadi juga tidak menghancurkannya. Walakin ya'khudhuha al-madlumun minhu yaumal qiyamah bisababi hasaidil lisan. Akan tetapi orang-orang yang terdolimi di hari kiamat kelak akan mengambil kebaikan-kebaikan tersebut dengan sebab apa? Naam, lisan-lisan yang dia lakukan tadi itu. Pahami baik-baik barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Nah, kita tutup yang terakhir, falisanu khatirun jidda, kata beliau. Maka lisan itu sangat berbahaya sekali. Kita hendaknya berhati-hati dari lisan tersebut. Adapun berikutnya sekaligus penutupan pada penjelasan hadis yang ke-29 kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.